Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Nur. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data dan juga array. Jadi di struktur data ini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur data dan jenis-jenis struktur data. Yang pertama, pengertian struktur data. Jadi, struktur data merupakan cara atau metode untuk menyusun, menyimpan, dan mengatur data dalam komputer agar dapat diakses, diolah, dan dimanipulasi secara efisien. Struktur data juga membantu kita untuk memahami hubungan antara data dan memungkinkan untuk mencari dan memanipulasi data dengan lebih efisien sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang diimplementasikan. Ada pula jenis-jenis struktur data. Yang pertama ada array. Jadi array ini merupakan kumpulan elemen yang berjarak dan saling berdekatan. Array bisa membantu seseorang dalam melakukan pencarian data secara acak dengan menggunakan indeksnya. Selain itu, kapasitas elemen yang bisa dialokasikan pada tipe array ini bersifat statis. Jika ingin menambahkan elemen baru ke array, maka perlu membuat array baru dengan ukuran yang lebih besar. Sebaliknya, jika ingin menghapus elemen tertentu, maka perlu untuk membuat array baru dengan ukuran yang lebih kecil. Yang kedua yaitu linked list. Linked list merupakan struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dapat dihubungkan satu sama lain. Saat menggunakan tipe linked list, kita perlu untuk mengakses data secara manual. Hal ini dikarenakan kita tidak dapat mencari data dengan sistem acak. Tipe linked list ini dipisahkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada singly linked list, yang kedua ada doubly linked list, yang ketiga ada circular linked list. Ketiganya bisa dibedakan melalui proses traversal atau proses kunjungan ke setiap node pada satu waktu. Jenis struktur data yang ketiga ada stack. Jadi stack ini merupakan struktur data tumpukan yang mengikuti prinsip LIFO atau last in first out. Elemen terakhir yang ditambahkan akan menjadi elemen pertama yang dihapus. Stack juga digunakan dalam berbagai konteks seperti evaluasi ekspresi matematika, penanganan rekursi, dan manajemen panggilan fungsi. Yang keempat ada tree. Tree ini merupakan tipe struktur data yang mempunyai bentuk seperti pohon. Tipe data tree ini efisien dalam menyimpan data secara hierarkis dikarenakan dapat disusun dalam berbagai level. Jadi di tipe tree ini sering dianggap juga sebagai kumpulan node yang saling dihubungkan. Dan di setiap node dapat berisi beberapa data atau link yang bersumber pada node lainnya. Beberapa istilah yang dipakai pada tipe tree ini yaitu yang pertama root. Root merupakan node yang terdapat pada tingkat paling atas. Yang kedua ada child node, yaitu turunan pada setiap node. Yang ketiga ada parent node, yaitu node yang mengandung subnode. Yang keempat ada siblings, node yang bersumber dari parent node yang sama. Yang kelima leaf node, node yang tidak mempunyai turunan lagi. Jenis struktur data yang kelima ada queue. Jadi queue ini merupakan struktur data linear yang dapat mengikuti urutan tertentu, yaitu FIFO atau first in first out. Jadi pada queue ini data yang masuk pertama kali merupakan data yang pertama kali akan diambil. Gambaran sederhananya yaitu ketika orang yang sedang mengantri. Siapa yang datang pertama, maka orang itulah yang akan dilayani terlebih dahulu. Jenis struktur data yang keenam ada graph. Graph merupakan tipe yang mengandung beberapa node yang saling terhubung. Jadi setiap garis dapat saling menghubungkan dua simpel. Biasanya tipe ini diperlukan sebagai cara dalam menunjukkan jaringan tertentu. Contohnya seperti pada jaringan telepon. Tipe graph ini dibedakan dua jenis. Yang pertama directed graph, yaitu setiap garis dapat terhubung ke semua simpul. Yang kedua, undirected graph, yaitu tidak semua simpul akan terhubung dengan garis. Yang ketujuh ada hash table. Jadi hash table ini merupakan tipe yang digunakan dalam menyimpan data secara asosiatif. Hal ini memungkinkan kita dalam mengakses data secara lebih cepat karena cukup menggunakan indeksnya saja.
Operasi utama yang dapat digunakan dalam hash table, yang pertama ada search, yang kedua insert, yang ketiga delete. Contoh penggunaan tipe hash table yaitu ketika kita mencari nama dan nomor telepon. Kemudian ada array. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari array, jenis-jenis array, dan array yang ada pada Python. Yang pertama, pengertian dari array. Jadi array ini merupakan kumpulan-kumpulan variabel yang menyimpan data dengan tipe yang sama, ataupun data-data yang disusun secara linear, di mana di dalamnya terdapat elemen dengan tipe yang sama. Indeks yang terdapat di dalam array menyatakan elemen yang disimpan, sedangkan panjangnya atau length itu menyatakan total elemen disimpan. Dalam array, untuk membedakan satu variabel dengan variabel lain itu berdasarkan subscript. Jadi, bilangan yang terdapat dalam kurung siku itulah yang disebut dengan subscript. Dan dengan menggunakan subscript, maka masing-masing elemen dapat diakses. Terus, dalam menyusun fungsi array juga ada 3 struktur, yaitu yang pertama, kumpulan data dengan tipe yang sama. Yang kedua, menggunakan indeks untuk mengakses setiap elemen. Yang ketiga, simpan di tempat yang bersambungan. Untuk jenis-jenis array, yang pertama ada array satu dimensi. Jadi array satu dimensi merupakan array dasar yang terdiri dari beberapa kolom elemen. Dan dalam satu baris itu tersusun dari beberapa elemen-elemen yang sama. Keunggulan dari array satu dimensi ini mudah digunakan sehingga dia paling umum digunakan. Perlu diingat pula, elemen dalam array satu dimensi ini ditandai dengan indeks 0. Elemen pertama dalam array satu dimensi ini ditandai dengan indeks 0, dan elemen keempat itu di indeks 3. Begitu pula seterusnya. Jenis yang kedua yaitu ada array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi ini merupakan perluasan dari array 1 dimensi, sehingga array 2 dimensi ini terdiri dari kolom dan baris, ataupun bisa juga berbentuk matriks. Contohnya yaitu pada algoritma dalam kurung siku yang pertama bernilai 5, kurung siku yang kedua nilainya 4. Jadi di kurung siku yang pertama itu yang nilainya 5 itu berarti jumlah barisnya, di kurung siku yang kedua itu yang nilainya 4 berarti kolomnya. Artinya array tersebut menampung 20 elemen dengan 5 baris dan 4 kolom. Untuk kelebihan dari array 2 dimensi ini yaitu dapat menyimpan data yang lebih kompleks. Jenis yang ketiga ada array multidimensi. Jadi array multidimensi ini digunakan untuk membuat array yang lebih dari 2 dimensi atau lebih. Bentuknya juga memiliki banyak dimensi sehingga untuk menentukan posisi elemen data tidak menggunakan indeks, namun menggunakan key atau string. Dalam penulisan string itu menggunakan tanda petik ganda, sedangkan dalam penulisan karakter itu menggunakan tanda petik tunggal. Pada string juga selalu diakhiri dengan angka 0 dalam penulisannya. Contohnya sebagai berikut. Kemudian array pada Python. Array pada Python adalah istilah yang pengertiannya itu tidak jauh berbeda dari konsep array sebelumnya. Hanya saja jika array berisi sekumpulan data tunggal, array pada Python dapat mengumpulkan beberapa data tunggal dalam satu kesatuan. Misalnya ada beberapa array seperti array bilangan ganjil dan array bilangan prima. Setiap array berisi data-data yang serupa. Pada array bilangan ganjil, datanya akan memuat bilangan-bilangan ganjil, sedangkan pada array bilangan prima, datanya akan memuat bilangan-bilangan prima. Untuk array pada Python tidak berlaku demikian sederhana. Sistem pada array ini dapat mengumpulkan data-data yang dimuat dalam array bilangan ganjil dan array bilangan prima dalam satu kesatuan atau satu sistem. Padahal semestinya keduanya itu, yaitu array bilangan ganjil dan array bilangan prima, itu tidak dapat disimpan dalam satu sistem, akan tetapi dia harus disimpan dalam dua sistem penyimpanan yang berbeda.
Eksperimen yang pertama, saya membuat array sederhana. Jadi bentuk codingannya import numpy as np r sama dengan np titik r array, terus kurung, buka kurung, kita taruh kurung siku, terus kita isi elemennya 1, 2, 3, 4, 5, terus kita tutup kurung lagi, dan kemudian kita print r, dan waktu kita jalankan maka dia akan keluar 1, 2, 3, 4, 5 karena kita print r. Yang kedua, saya membuat array 2 dimensi dengan bentuk matriks dan bentuk codingannya seperti demikian. Maka waktu kita run-kan, dia akan keluar bentuknya seperti bentuk matrik, memiliki baris dan kolom. Yang ketiga, saya membuat array dengan nilai 0. Bentuk codingannya zeros underscore r sama dengan np titik zeros dalam kurung 34 print zeros r. Maksud dari 34 ini yaitu memiliki 3 baris dan 4 kolom. Maka waktu kita run-kan, dia akan mengeluarkan hasil 000. Yang keempat, saya menggunakan metode random atau dengan nilai acak dengan codingan seperti demikian. Yang kelima, metode operasi aritmatika pada array. Jadi codingannya r underscore 1 sama dengan np array, terus buka kurung, kita ketik kurung siku, kemudian kita isi elemen 1, 2, 3, bebas elemennya mau apa aja, mau 3, 4, 5 juga bisa. Terus kita ketik lagi r underscore 2 sama dengan np titik array, terus buka kurung, kemudian kita ketik kurung siku, dan kita isi 4, 5, 6. Kemudian kita ketik lagi sum underscore r, dan sama dengan r underscore 1 tambah r underscore 2, kita print sum r, maka hasilnya 579. Mengapa hasilnya? Dari mana hasil 579 ini? Dari penjumlahan antara R1 dan R2. 1 tambah 4 hasilnya 5, 2 tambah 5 hasilnya 7, 3 tambah 6 hasilnya 9. Yang ke-6, saya membuat metode array mengambil nilai dari array. Gitu. Kenapa printnya R2 dan keluarnya 30 bukan 20? Karena indeks dari array itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Makanya waktu kita print hasilnya itu 30 bukan 20. Yang ketujuh, mengubah bentuk dari array atau reshape. Bentuknya pertamanya dia memanjang, terus karena diubah ke bentuk yang memiliki 2 baris 3 kolom, maka dia berubah bentuk seperti demikian. Yang ke-8 yaitu slice pada array atau mengambil sebagian elemen yang terdapat pada array dengan menentukan indeksnya. Gitu. Maka hasilnya seperti demikian dan bandingannya seperti ini. Yang ke-9, saya membuat array pada array linspace, metode array linspace, atau membuat range dengan jumlah elemen tertentu bentuknya seperti demikian dan hasilnya waktu kita run seperti dua ini. Yang ke-10, metode menemukan nilai maksimum dan minimum pada array. Jadi codingannya r sama dengan np titik array, elemennya 5, 10, 15, 20, kita print maksimum, terus r titik max print minimum, maka hasil yang keluar maksimumnya 20, minimumnya 5. Demikian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.